Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kamila dari kelas TI 1B. Saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Bahasa Indonesia di Era Digitalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentulah perlu diperhatikan kita sebagai masyarakat Indonesia. Karena selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga merupakan kunci bagi kita untuk mengekspresikan diri dan juga sebagai fungsi sosial dalam menyampaikan pesan kepada sesama masyarakat Indonesia. Namun, pada era digitalisasi saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seringkali terabaikan. Karena itu, kita sebagai pemuda bangsa harus memperbaiki hal ini. Perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia merupakan dialek dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan penghubung masyarakat Indonesia pada masa itu. Pada saat Kongres Pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia pun mulai meningkat pada masa penjajahan Jepang yang disebabkan pelarangan penggunaan bahasa Belanda oleh pemerintah Jepang. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional. Hal ini tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bertambah pesatnya pertumbuhan bahasa Indonesia pada masa kemerdekaan membuat perhatian pemerintah terhadap bahasa Indonesia semakin besar. Dan upaya pengembangan bahasa Indonesia dapat dilihat dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swandi, ejaan yang disempurnakan atau EYD, Puebi, dan yang kita gunakan saat ini EYDV. Eksistensi bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa dan masyarakat pada era digitalisasi. Eksistensi bahasa Indonesia di era digitalisasi saat ini memang perlu diperhatikan. Di masa sekarang ini terdapat banyak dari kalangan mahasiswa dan masyarakat yang didapati lebih nyaman dalam menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dibandingkan dengan menggunakan bahasa nasional kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing memanglah penting untuk dikuasai agar dapat bersaing dalam kehidupan global. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus mengutamakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan pemersatu suku dan budaya bangsa yang harus dilestarikan agar tidak terjadi pergeseran bahasa yang disebabkan oleh peralihan bahasa suatu masyarakat ke bahasa yang lain yang kemudian digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa yang lama. Dampak positif dan negatif adanya ragam bahasa pada era digitalisasi bagi bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa berdasarkan dengan waktu pemakaian, lawan bicara, topik yang sedang dibicarakan, dan sebagainya. Pada era digitalisasi saat ini, keragaman bahasa memiliki dampak positif dan negatif bagi bahasa Indonesia. Dampak positif dari ragam bahasa di era digitalisasi saat ini yaitu bahasa Indonesia yang mulai dikenali dunia internasional. Menurut Kemenlu RI, Diplomasi nomor 106 tahun 10, terdapat setidaknya 52 negara asing yang membuka program bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahkan, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Namun, terdapat juga dampak negatif dari ragam bahasa di era digitalisasi saat ini, yaitu kurangnya pemahaman bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini tentulah sangat disayangkan, karena seharusnya sebagai warga negara Indonesia, kita turut andil dalam pengembangan dan turut bangga dalam bahasa Indonesia yang kita miliki sebagai bahasa nasional kita. Mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia karena adanya disrupsi digital. Disrupsi digital adalah suatu perubahan yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang telah bertambah maju dan pada akhirnya mempengaruhi hal-hal fundamental mengenai pandangan serta perilaku masyarakat. Adanya disrupsi digital saat ini mengakibatkan etika dalam berbahasa dapat terpengaruhi budaya luar dan mengalami penurunan.
Maka dari itu, kita harus dapat mencegah hal tersebut dengan membiasakan masyarakat kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mengubah pola pikir masyarakat Indonesia yang lebih bangga berbahasa asing dengan lebih mengutamakan berbicara bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Kebermanfaatan era digital pada perkembangan bahasa Indonesia. Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi sangatlah berguna bagi perkembangan bahasa Indonesia karena kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada dalam berbahasa Indonesia, seperti memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke sesama warga negara ataupun kepada warga negara asing. Kita juga dapat mengakses EYDV secara online dan juga CPB secara daring yang tentu memudahkan kita dalam belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada era digitalisasi saat ini, berbahasa Indonesia yang baik dan benar memanglah bukan hal yang mudah, dikarenakan banyaknya budaya luar yang mempengaruhi gaya berbahasa masyarakat Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat memperbaikinya dengan mulai membiasakan diri dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini kita lakukan demi menjaga bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.